Shalom adik-adik, selamat pagi. Wah, senang banget nih hari ini Mas Peter. Udah lama banget gak ketemu adik-adik. Pasti juga adik juga gak lama gak ketemu Mas Peter ya. Gimana kabarnya adik-adik? Semoga adik-adik sehat, tetap semangat, tetap bersuka cita. Karena pada pagi hari ini kita bertemu lagi di ibadah anak hari Minggu tanggal 21 Maret tahun 2021. Ya, hari Minggu ini Mas Peter tidak sendirian nih. Mas Peter bersama Mas juga di sini yang membantu untuk mengiringi pujian kita. Lalu nanti juga ada Pak Purwantio yang akan menyampaikan firman Tuhan. Nah, nanti juga ada nih adik-adik kita, yaitu Dek Rara, Dek Bagus yang akan membacakan firman Tuhan. Juga Dek Lili yang akan memimpin kita dalam doa syafaat. Gimana? Siap adik-adik, kita bersuka cita ya. Semoga sudah pada sarapan semua ya. Kalau belum sarapan dulu gak apa-apa, sarapan dulu biar semangat kita memuji nama Tuhan. Oke? Yuk, kita menyanyi lagu pertama yaitu Oh Sukacitaku. Ulang ya adik-adik ya. Lalu berdiri. Oh sukacitaku sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku sejak ku jumpa Yesusku. Dia mengasihi aku bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Oh sukacitaku. Oh sukacitaku sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku sejak ku jumpa Yesusku. Dia mengasihi aku bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh padanya. Padanya ku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, pada Yesus kehidupanku. Oh sukacitaku sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku sejak ku jumpa Yesusku. Dia mengasihi aku bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Sukacitaku. Sukacitaku kini penuh. Sekali lagi. Sukacitaku kini penuh. Yes, puji Tuhan. Mas Peter, Mas Yuda, Pak Purwantio berharap adik-adik semua pada pagi hari ini bersukacita penuh ya. Karena Tuhan Yesus sudah mengorbankan dirinya, sudah mengasihi kita juga selalu sehingga kita dapat sampai hari ini dengan selamat. Oke, mari sebelum kita mulai adik-adik untuk menuju ke bagian berikutnya dari ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari Mas Peter pimpin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa atas segala berkat anugerah-Mu, kebaikan-Mu, kasih-Mu sehingga kami anak-anak-Mu pada pagi hari ini dapat berkumpul bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, walaupun kami masih beribadah secara virtual melalui YouTube, tapi kami sungguh bersukacita Tuhan karena Tuhan selalu memberkati kami, memberikan kepada kami kesehatan, memberikan kepada kami sukacita, memberikan kepada kami kebahagiaan sehingga kami dapat selalu bertemu Tuhan di ibadah anak pada setiap hari minggunya. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami akan mulai ibadah kami
Kiranya Engkau berkati Tuhan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya, sehingga nama Tuhan saja yang dimuliakan. Terima kasih ya Bapak, apabila banyak dosa dan kesalahan kami dalam kami beribadah, dalam kami memuliakan nama-Mu, dalam kami mengikuti ibadah anak pada pagi hari ini, kami mohon ampun. Dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Yes, amin. Oke, untuk menyambut sukacita kita mau nyanyi lagi nih adik-adik. Adik-adik tahu kan, kita punya satu sobat, satu sahabat, satu teman yang tidak pernah meninggalkan kita. Siapa namanya Mas Yuda? Namanya Tuhan Yesus. Betul sekali. Kita akan nyanyi lagu Ada Satu Sobatku Yang Setia. Tepuk tangan ya. Ada satu sobatku yang setia, tidak pernah, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Nama Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi ya, dengan semangat adik-adik ya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Yes, namanya Yesus yang menghibur hati kita, adik-adik. Adik-adik mungkin saat-saat ini masih di rumah ya, masih sekolah online di rumah, masih bermain mungkin banyak di rumah, bertemu dengan orang tua, dengan kakek nenek, dengan kakak dan adiknya, adik-adik semua di rumah. Mungkin ada perasaan bosan mungkin adik-adik ya. Tapi adik-adik harus teringat bahwa kita juga masih dalam kondisi pandemi nih. Jadi adik-adik sabar dulu ya. Nanti setelah semuanya orang sudah mulai divaksin ya, sekarang udah mulai vaksin ya adik-adik ya. Nah itu nanti bisa berangsur-angsur pelan-pelan, nanti bisa beraktivitas seperti sedia kala lagi. Tapi tetap semangat. Yang penting jaga selalu kesehatan adik-adik ya, tetap patuhi protokolnya, aturannya, yaitu pakai masker, ya, kayak Mas Yuda ini pakai masker. Nah, lalu sebelum makan, sebelum melakukan apapun, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Kalau nggak ada air mengalir, bisa pakai hand sanitizer, ya, disemprotkan atau jatuhkan cairannya ke tangan. Lalu juga jangan lupa buat menjaga jarak ya adik-adik. Jadi tetap waspada, tetap hati-hati setiap hari di rumah maupun dimanapun adik-adik berada, gitu ya. Nah, tetap mau tanya nih adik-adik, tadi seperti kita bicara adik-adik masih harus bersabar di rumah. Sebenarnya adik-adik itu adalah bentuk pengorbanan. Nah, Mas Batar mau tanya nih, adik-adik ada yang tahu nggak apa arti pengorbanan? Pengorbanan
pengorbanan dari asal kata dasar yaitu korban. Pengorbanan sendiri adalah yang berarti kita adik-adik manusia melakukan hal yang mungkin tidak kita suka ya supaya terjadi berdampak baik pada sekitar kita. Contohnya nih, misalnya adik-adik di rumah bersama kakak atau adik ya, atau bersama orang tua. Misalnya sama kakak sama adik nih, adik-adik punya game, misalnya apa, di HP mungkin, atau mungkin di konsol game di rumah kayak PlayStation gitu ya. Nah, misalnya adik-adik ini sudah masih mau main game terus misalnya, tapi kakaknya atau adiknya bilang, pinjem dong, dek, pinjem dong, mas, gitu. Nah, bentuk pengorbanannya yang paling sederhana, paling simpel adalah bergantian adik-adik. Jadi waktu bermain game ya bergantian, jangan dilakukan sendiri. Atau misalnya nih, waktu masih bisa ke sekolah dulu ya, misalnya, atau nanti waktu bisa bersekolah lagi, ketemu teman-temannya di sekolah. Terus ada temannya yang lupa bawa bekal, bawa makan siang. Nah, sedangkan adik-adik bawa bekal 2, misalnya bawa roti 2 atau bawa lauk 2, ya, itu bisa berbagi adik-adik ke temannya. Itu bentuk pengorbanan. Mungkin adik-adik nggak suka nih kayak tadi gantian main game. Adik-adik nggak suka nih, aku masih pengen main terus ya. Malah kakakku atau adikku pinjem. Waduh, males aku. Nah, tapi kalau adik-adik mau menahan diri, mau berkorban, adik-adik pasti mau berbagi sama kakak atau adiknya. Sama seperti tadi, wah aku cuma bawa makanan 1 atau cuma segini mau tak habisin sendiri, aku nanti masih lapar, misalnya gitu ya. Tapi kalau berkorban, nah, adik-adik mau tuh menahan diri, mau mungkin merasa berkekurangan dikit gitu, tidak kekurangan sih, maksudnya merasa menahan diri, lalu mungkin merasa ya menahan keinginan-keinginan, lalu bisa berbagi ke teman-temannya adik-adik. Nah, contoh lain yang paling jelas di kehidupan kita, pastinya orang tua adik-adik. Orang tua kita berkorban setiap hari, ya adik-adik, bekerja, berusaha, apapun pekerjaannya mereka, beliau berdua, ayah dan ibu, mereka pasti berkorban untuk adik-adik, supaya adik-adik bisa tumbuh sehat, bisa belajar dengan baik, bisa menjadi anak yang pintar. Itu pasti orang tua berkorban untuk adik-adik. Nah, juga ada satu contoh lagi adik-adik yang sangat jelas di kehidupan kita, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus mau berkorban dirinya, beliau yang tidak berdosa itu, beliau mau menjadi dosa, menanggung dosa adik-adik semua. Beliau mau dihukum di kayu salib untuk menebus dosa-dosa adik-adik semua. Itu adalah bentuk pengorbanan yang tertinggi, yaitu mengorbankan dirinya, hidupnya, nyawanya untuk menebus dosa-dosa kita manusia ini. Jadi adik-adik, karena begitu besar kasih Allah, makanya kita semua di sini sudah diselamatkan. Jadi jika Tuhan sendiri mau berkorban untuk kita juga pasti bisa dong berkorban buat orang-orang di sekitar kita, untuk kakak adik kita, untuk teman-teman kita, dan juga pastinya untuk orang tua kita di rumah. Bisa ya? Nah, nanti firman yang lebih jelas akan disampaikan oleh Pak Purwantio waktu firman. Oke adik-adik, untuk sebelum kita mulai mendengarkan firman, kita akan nyanyi satu lagu lagi, yaitu firman Tuhan ada di hatiku. Tangan ya. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, berbuah,
berbuah, berbuah, berbuah, berbuah, berbuah. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Sekali lagi. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ya, terima kasih Mas Yuda. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan nanti akan dibacakan oleh Dik Rara dan Dik Bagus. Dik Rara akan membacakan dari Yohanes 12 ayat 20 sampai 26. Yohanes 12 ayat 20 sampai 26, dan Dik Bagus akan membacakan dari Yohanes 12 ayat 27 sampai 33. Setelah nanti Dik Rara dan Dik Bagus membacakan firman Tuhan, nanti firman akan disampaikan oleh Pak Purwantio. Jadi adik-adik, sekarang jikalau belum ambil Alkitabnya, diambil dulu ya. Alkitabnya dipersiapkan. Alkitabnya kita tunggu ya. Oke. Ya, oke, sudah ya. Nah, Peter, ya, kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita masuk ke firman, bacaan firman. Mari Mas Peter pimpin, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas segala berkat-Mu yang telah Kau berikan kepada kami Tuhan pada pagi hari ini. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau berkati hati kami, berkati diri kami Tuhan, sehingga kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, dan firman-Mu dapat Engkau semai dalam hati kami, Engkau tanam dalam hati kami, sehingga kami Tuhan dapat mengingat-ingat firman yang Engkau sampaikan pada kami Tuhan, dan kiranya firman tersebut dapat kami laksanakan, dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, kami berdoa untuk Dik Rara, Dik Bagus yang akan membaca firman-Mu. Berilah mereka hati yang selalu siap untuk mewartakan firman-Mu, dan juga kami berdoa bagi Pak Purwantio yang akan menyampaikan firman-Mu juga. Berkati Tuhan sehingga apa yang disampaikan sungguh berasal daripada Engkau saja, dan biarlah kami semua di sini dapat mengerti dan melaksanakannya. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan. Yohanes 12 ayat 20 sampai 26. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuhan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa." Injil Yohanes 12 ayat 27 sampai 33. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini.
Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari surga, aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi buruk. Ada pula yang berkata, seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, suara itu telah terdengar bukan karena aku, melainkan karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana cara ia mati. Demikian sabda Tuhan. Halo adik-adik semuanya, apa kabar? Pasti baik-baik semua ya. Puji Tuhan, kita bertemu kembali dengan saya di sini Mas Pur ya. Pasti semuanya di rumah kangen ya sama teman-temannya. Ya, kangen sama Mas Pur enggak? Enggak. Ya, kangen ya. Mas Pur kangen loh sama adik-adik semuanya ya. Terima kasih ya karena selalu mengikuti, selalu beribadah walaupun lewat online. Nah, kiranya Tuhan selalu menguatkan kita semuanya. Ya, kita tadi telah mendengarkan teman-teman kita membacakan ayat firman Tuhan. Terima kasih untuk teman kita di Rara. Terima kasih untuk di Bagus. Ya, kiranya firman ini bisa bertumbuh di hati kita dan bisa kita rasakan. Ada yang belum jelas? Ya pasti ya, belum dijelaskan ya. Oke ya, kita akan melihat lagi firman Tuhan yang telah kita baca. Tadi judulnya apa ya? Coba saya buka ya. Judulnya apa? Yesus memberitakan kematiannya. Diceritakan tentang apa ya ini ya? Menceritakan tentang apa firman Tuhan pada saat ini? Yaitu tentang pengorbanan Tuhan Yesus untuk menyelamatkan manusia. Ya, manusia itu ya kita ini semuanya. Kenapa ya kok diselamatkan? Kenapa ya kok Tuhan Yesus harus berkorban, harus mengorbankan dirinya untuk manusia, untuk kita semua? Kenapa? Tahu? Iya, karena manusia itu berdosa. Nah, kalau berdosa itu nantinya itu kan masuk ke mana ya? Dimasukkan ke neraka. Jadi tidak berjumpa dengan Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus di mana? Di surga. Nah, makanya karena Tuhan Yesus itu tidak rela anak-anaknya atau manusia ciptaannya itu kita ini masuk neraka, makanya Tuhan Yesus itu mau berkorban menjadi Tuhan, menjadi manusia sama dengan kita untuk menyelamatkan kita semua, menyelamatkan manusia dengan cara apa? Mati disalib di Golgota ya. Mati dengan cara disalib, dipaku, tuh tangannya, tuh kakinya, tuh sakit nggak ya dipaku itu? Pastinya sakit sekali karena keluar darah ya, keluar darah. Itu dilakukan oleh Tuhan Yesus demi manusia. Sampai Tuhan Yesus itu mati di atas kayu salib ya. Itu dilakukannya untuk
menebus dosa-dosa manusia. Seharusnya itu yang disalib, yang menderita itu adalah kita manusia. Namun Tuhan Yesus itu mau menggantikan dirinya untuk keselamatan kita. Nah, itu adalah pengorbanan Tuhan Yesus bagi manusia, bagi kita semua, bagi adik-adik di situ, adik-adik di mana saja. Jadi kita sangat bersukacita, sangat bersyukur karena Tuhan Yesus itu mau berkorban, mau menderita demi kita, untuk keselamatan kita, supaya kita ini tidak masuk neraka, namun hidup bersama Tuhan di surga, di kerajaannya Tuhan, kerajaan Allah di surga. Ya, ngomong-ngomong tentang pengorbanan ya, kira-kira kita bisa nggak ya berkorban ya? Seperti yang Tuhan Yesus itu ajarkan, atau kalau kita baca tadi, bisa nggak? Pastinya bisa. Berkorban itu tidak harus mati disalib, tidak harus disalib. Berkorban itu bisa dengan hal-hal yang kecil, namun bermanfaat besar bagi orang yang dikorban atau yang menerimanya. Nah, contohnya satu aja ya, yang dalam kehidupan adik-adik, misalnya punya mainan kesukaan atau mainan favorit. Mainan apa aja? Suatu saat adik-adik lagi asik-asik mainan. Tiba-tiba adiknya datang atau temannya datang. Wah, bagus sekali mainannya. Aku pengen pegang, boleh nggak? Aku pengen mainan sebentar, pinjamkan aku dong. Kira-kira jawabnya apa ya? Oh, nggak boleh, ini mainanku, nggak boleh. Atau, ya, ini yuk kita main bareng yuk, mainanku bagus dong. Kita ajarin caranya mainan ini gini, gitu. Kira-kira yang disebut berkorban yang mana ya? Gua mau atau mau membagikan? Ya, yang mau membagikan apa yang dipunyai itu dengan teman-temannya, dengan adiknya, dengan kakaknya, dengan orang di sekitarnya, itu adalah mau berkorban. Berkorban sedikit, walaupun mainan itu mungkin resikonya dimainin temannya itu mungkin ada yang lecet dikit, namun bisa membahagiakan temannya. Itu adalah bentuk pengorbanan yang mungkin kecil tapi bermanfaat besar bagi teman kita, bagi orang-orang yang ada bersama kita. Itu salah satu contohnya. Ya, kita lihat lagi untuk Alkitab kita dari Yohanes 12 ayat 24. Yohanes 12 ayat 24. Di sini Tuhan Yesus itu mencontohkan satu bentuk pengorbanan. Akan Mas Pur bacakan ya untuk kita semua ya. Demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Tahu nggak maksudnya? Tahu nggak? Nah, Mas Pur coba jelaskan ya di sini ya. Yang dimaksud biji gandum. Mungkin adik-adik belum pernah ya melihat biji gandum. Yang gampangnya kita membayangkan biji yang lainnya saja. Misalnya biji mangga, atau biji anggur, atau biji rambutan. Kalau biji ini, biji yang kalau mangga besarnya segini ya, biji.
Atau kalau anggur yang kecil tuh, kalau makan anggur ada kan biji di dalamnya yang nggak enak dimakan, itu biji di dalamnya, nah itu kecil. Atau mungkin rambutan yang di tengah-tengah itu biji rambutan. Nah itu dari biji itu kalau dimasukkan di plastik, ditaruh di dalam lemari, di atas meja, itu selamanya jadi biji. Mungkin orang-orang itu tidak mau memakan biji itu, mungkin malah disingkirkan biji itu ya. Namun kalau biji ini mau ditanam di dalam tanah, tanah itu kalau bukan di dalam ruangan di sini ya, di luar. Di luar itu bisa kena hujan. Hujan biasanya kalau hujan dingin, terus kena panasan gitu ya. Tapi dengan kena panas, kena dingin, kena air gitu ya, kena sinar matahari, itu dia akan berubah menjadi sebuah tanaman. Jadi akan tumbuh dari satu kuncup, ya kuncup, terus dua kuncup, daun, keluar batang agak besar gitu ya, tumbuh terus keluar ranting-ranting, terus banyak daunnya, terus mengeluarkan bunga. Nah, dari bunga keluar bakal buah, terus buah yang agak besar, buah yang masak, buah yang enak. Terus buahnya itu tidak cuma satu karena rantingnya banyak, buahnya jadi banyak. Buah itu terus kira-kira dilirik nggak sama orang atau orang sesuatu, pasti ya adik-adik kalau lihat ada rambutan itu merah-merah gitu, enak itu kayaknya, atau anggur yang warnanya ungu atau hijau yang besar-besar, pasti pengen menikmati. Jadi dari satu biji itu bisa berguna karena dia mengeluarkan buah-buah. Itu bisa dinikmati oleh orang, bisa dinikmati oleh burung atau hewan-hewan yang lain. Jadi bermanfaat. Jadi di sini ya dia mau berkorban. Jadi bentuk pengorbanan adalah tadi dari biji itu mau ditanam, mau kalau ditulis di sini mau dimatikan. Tadi tidak mati, namun dimatikan dalam tanah, namun dia akan tumbuh. Dan dia bisa berbuah dan berguna bagi orang sekitarnya atau apa saja di sekitarnya. Itu adalah bentuk pengorbanan. Nah, jadi Tuhan Yesus sama. Tuhan Yesus itu mau mati, terus disalibkan, menderita. Namun dari penderitaannya itu dia itu bisa menyelamatkan manusia. Jadi siapa saja manusia yang mau percaya kepada Tuhan Yesus, dia tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal bersama Tuhan Yesus. Jadi pengorbanan Tuhan Yesus tidak sia-sia kalau kita mau menerima Tuhan Yesus menjadi juru selamat kita. Makanya kita sangat mengucap syukur karena mempunyai Tuhan Yesus yang baik, yang mau berkorban untuk kita. Ya, ada beberapa contoh pengorbanan yang bisa kita lihat dalam kehidupan kita hari lepas hari. Satu, lilin. Ya, mungkin teman-teman apa sudah sering mendengar ya. Lilin itu tidak akan berguna kalau bentuk lilin, cuma lilin aja. Namun dia akan berguna pada waktu gelap dengan cara dinyalakan dengan korek. Kalau dinyalakan, dia mengeluarkan api. Apinya keluar, tapi apa? Dia akan meleleh. Jadi lilin yang tadinya panjang segini kena api dibakar, jadi makin pendek. Namun walaupun dia itu makin pendek, namun dari cahayanya itu bisa menerangi ruangan di sekitar situ yang gelap, yang tidak kelihatan jadi kelihatan. Adik-adik pasti senang ya terang ya daripada
gelap. Kalau gelap mungkin ada yang takut atau mungkin ada yang nggak bisa, rasanya itu nggak bisa bernafas karena gelap. Namun karena terang bisa lega. Ya, ini adalah manfaat dari terang. Itu adalah satu lilin. Yang kedua adalah garam. Garam itu belum bermanfaat kalau masih berbentuk bongkahan atau prongkolan. Garam itu bisa bermanfaat kalau garam itu diambil dari bongkahannya itu lalu dimasukkan ke dalam wajan atau ke dalam masakan, ya, adonan gitu ya, dimasukkan di situ. Mungkin kena panas api jadi panas di situ bareng-bareng, atau mungkin dengan situasi yang tidak sama dengan bongkahan tadi, lalu dia membaur di situ jadi satu dengan air, jadi satu dengan adonan yang panas mungkin, dengan daging, dengan sayuran. Nah, lalu garam itu bisa dirasakan nikmatnya bersama masakan itu, walaupun tidak kelihatan garamnya itu diciduk, bentuk garam nggak kelihatan, namun diciduk itu sudah masakan rasanya ada garamnya ini. Misalnya kurang garam ini nggak ada garamnya bisa dirasakan, namun karena ada garam di situ bisa dirasakan. Jadi itu bentuk pengorbanan garam seperti itu. Jadi tidak berbentuk bongkahan, namun dia berguna saat dia itu berbaur dan menjadi satu dengan masakan itu. Jadi adik-adik bisa melihat bentuk pengorbanan itu seperti itu. Mungkin ada sesuatu yang berkurang dari kita, namun dari berkurangnya itu bisa bermanfaat besar bagi orang-orang di sekitar kita. Itu adalah bentuk pengorbanan. Misalnya saja contoh yang lain, banyak sekali sebenarnya ya. Adik-adik itu bisa berkorban demi teman-teman kita, atau berkorban itu hal-hal yang kecil-kecil itu tidak harus misalnya mati, tidak ya. Namun bisa misalnya ada satu contoh, teman kita namanya Mika, ada kebetulan Mika ya. Mika ini dia itu kalau ke sekolah itu jalan kaki sama teman-temannya, karena sekolahnya dekat, dia melewati jalan raya gitu ya. Pada waktu dia sudah pulang sekolah, tiba-tiba di pinggir jalan itu ada mobil angkot yang berhenti dan banyak orang di situ lagu apa? Kenapa Pak? Mobilnya kenapa ya Pak? Kayaknya ini mesinnya lagi aktif, ini mesinnya gimana ini? Tapi ya Pak, nggak bisa jalan nih. Lalu Mika sama teman-temannya, beberapa teman-temannya itu, dia itu mau mendekat. Pak, ada apa Pak? Ini macet ya, mobilnya nggak bisa jalan. Oh ya kita dorong bareng aja yuk. Temanku banyak ini. Oh ya makasih ya. Lalu dia mendorong sama teman-temannya itu, dorong mobilnya. Walaupun badannya kecil tapi banyak teman di situ didorong. Pak sopir menyalakan mesinnya, didorong itu, menyala. Jadi bentuk pengorbanan yang lainnya ya, mengorbankan. Sebenarnya dia itu tidak bisa membantu pulang karena sudah pulang sekolah, biasanya capek, pikirannya udah capek. Tadi mungkin di sekolah juga main-main capek. Kenapa capek-capek harus berkorban, harus membantu orang lain? Nah, itu salah satu bentuk pengorbanan. Teman kita Mika ya, dan teman-temannya itu untuk membantu orang lain, walaupun mungkin saat itu capek, namun dia menghilangkan rasa capeknya itu dengan membantu orang lain. Dan bantuan ini berguna karena mobil angkat tadi bisa nyala dan banyak orang yang ada di dalam itu bisa pulang ke rumah masing-masing, tujuan masing-masing. Jadi banyak orang tertolong dengan pengorbanan Mika dan temannya. Nah, bisa mengambil contoh itu ya adik-adik ya, dilakukan dalam kehidupan adik-adik hari lepas hari ya. Sampai di sini ya firman Tuhan. Kiranya kita selalu
dekat dengan Tuhan, selalu membaca Alkitab, selalu berdoa, walaupun saat ini situasinya kurang bersahabat ya, kita belum bisa bertatap muka, belum bisa bercandaria satu ruangan dengan teman-teman kita, tapi yakinlah bahwa Tuhan pasti akan memberikan kesempatan untuk kita semuanya bisa kembali bertemu, kembali bercandaria, bertemu dengan teman-temannya, kembali bertemu dengan kakak-kakak pengasuh ibadah anak, dan kita bisa bersuka cita kembali ya Tuhan. Tuhan menolong kita semua ya. Kita berdoa ya sama Tuhan, pasti Tuhan menolong kita, dan yakin semuanya pasti ada yang baik dari apa yang kita alami saat ini ya. Tapi di sini firman Tuhan, kiranya firman Tuhan ini berguna, bermanfaat bagi saya, bagi adik-adik dan semuanya yang mendengarkan firman Tuhan ini. Mari kita tutup firman Tuhan dengan doa. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang Kau berikan bagi kami pada saat ini. Kiranya firman ini boleh bertumbuh di dalam hati kami dan terus berkembang, berbuah, dan buah itu bisa dirasakan oleh orang-orang di sekitar kami ya Tuhan. Dan mampukan kami ya Tuhan untuk bisa meneladani Engkau, untuk mau berkorban diri kami bagi selamat kami ya Tuhan. Dan kami serahkan hidup kami selanjutnya, hari-hari kami selanjutnya dalam tangan kuasa-Mu. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau akan memberikan bagi kami yang terbaik untuk kehidupan kami. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya. Sampai ketemu ya teman-teman semuanya, adik-adik semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Oke, puji Tuhan adik-adik, kita sudah mendengarkan bacaan firman, bacaan ayat Alkitab tadi dari Dek Rara dan Dek Bagus. Terima kasih adik-adik atas kesediaannya, dan juga kita juga telah mendengarkan firman yang disampaikan oleh Pak Purwantio. Terima kasih Pak Purwantio. Sekarang adik-adik kita akan mempersembahkan berkat yang telah kita terima, sebagian kecil berkat yang telah kita terima dari Tuhan Yesus dalam bentuk persembahan. Persembahan akan diiringi lagu Kasih Yesus. Puji Tuhan, kasih-Nya, kasih Bapa pada kita adik-adik semuanya untuk selama-lamanya. Kita sudah sampai di penghujung ibadah pada hari Minggu ini, Minggu pagi ini. Kita akan berdoa bersama-sama, berdoa untuk mempersembahkan persembahan kita pada Tuhan dan juga berdoa syafaat.
Doa akan dipimpin oleh Dek Lili untuk doa persembahan dan doa syafaat. Silakan Dek Lili. Mari teman-teman kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, berkatilah orang tua kami di dalam bekerja dan mengasuh kami. Berkatilah kami di dalam belajar dan berkati kami anak-anak kelas 6 yang akan menempuh ujian sehingga kami dapat memperoleh nilai yang baik. Berkati kami semua supaya selalu sehat dan kiranya Engkau memberikan kesembuhan kepada mereka yang sedang sakit. Kiranya doa ini dapat kami panjatkan kepadamu ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Dek Lili atas kesediaannya untuk berdoa syafaat dan doa persembahan. Sekarang kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Mari bersama-sama kita berdiri dengan sikap siap. Kita ikrarkan pengakuan iman rasuli kita. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Oke. Terima kasih adik-adik. Puji Tuhan, kita sampai di penghujung ibadah kita. Mas Peter mengingatkan lagi adik-adik, untuk adik-adik di rumah, dimanapun adik-adik berada, untuk tetap menggunakan masker ya adik-adik kemanapun. Jangan dilepas maskernya kecuali kalau mandi ya, sama kalau mau tidur ya. Itu lalu selalu cuci tangan pakai sabun sebelum pegang wajah, sebelum makan, sebelum melakukan hal apapun. Jangan lupa cuci tangan pakai sabun atau dengan hand sanitizer. Lalu juga jaga jarak adik-adik dengan teman, keluarga, orang tua di rumah juga. Ya, semoga pandemi ini bisa segera berlalu. Adik-adik sehat selalu ya, semoga tetap bersuka cita, dan jangan lupa kita berjumpa lagi minggu depan jam 7 pagi di ibadah anak setiap hari minggunya. Terima kasih adik-adik, Tuhan berkati. Dadah.